Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Bioblog Sugino Sugi Bekasi. Untuk pagi ini kita akan membuat atau memvideokan kegiatan kami cara memberi pakan ikan dengan cara saya, teman-teman. Jadi cara saya artinya memang kami tidak menggunakan metode yang umum, jadi kami menggunakan metode konvensional. Sampai kapan saya tidak tahu, tapi yang jelas kami hanya yakin dengan cara ini ikan-ikan kami cepat besar. Dan yang jelas bisa kita lihat adalah ikan itu bentuknya sampai bulat, yang menunjukkan bahwa kadar atau kandungan dagingnya itu banyak. Nah, caranya seperti apa? Kami tidak punya cara, yaitu hanya kami siapkan, ada kalanya kami bibis, ada kalanya tidak kami bibis. Kami berikan apa seadanya dengan kondisi kering, dan alhamdulillah sampai saat ini ikannya baik-baik saja. Nah, cara pemberian pakan tidak kami takar, tapi kami nyiapkan pakan itu banyak, lalu kami langsung berikan seperti ini ya. Tampak ya, jadi kalau teman-teman lihat bulat-bulat ya, jadi ikan itu menunjukkan bahwa ikan itu sangat sehat. Ini usianya kemarin baru bulan Juni akhir, berarti ini sekarang Agustus, jalan sekitar 2 bulan. Tapi ingat teman-teman, ini ikan waktu beli hanya ukuran 34, sekitar 3 cm sampai 4 cm, paling panjang 5 cm itu, jadi bukan yang besar-besar ini. Jadi ini penampakannya. Sekarang kita kasih makan. Jadi kita bibis, kami buat bibisan ini setengah jam yang lalu. Nah, sudah itu, ini penampakannya sudah seperti ini penampakannya. Jadi teman-teman bisa lihat pembibisannya itu jadi sempurna, seakan-akan dia si pakan ini antara kering dan tidak, jadi kenyal, jadi kondisinya kenyal. Berulang kali kami ingatkan kalau membibis usahakan tidak lagi menimbulkan minyak itu, karena saat dibibis minyak itu keluar, si minyak ya dari si pelet itu sendiri. Pemberian pakannya kami tidak hitung teman-teman, sampai habis tidak masalah. Artinya kalau memang belum kenyang tidak kami hentikan. Bismillah. Nah, seperti itu ya, kita berikan sudah. Dan hati-hati waktu memberikan, jangan sampai jatuh di ikan-ikan punyanya si buraya. Jadi kalau dia nanti jatuhnya ke sini, ini akan jadi masalah. Ini yang teman-teman harus perhatiin kalau kolamnya itu variasi ukuran ikannya. 2 bulan, ukuran 3 sampai 4 cm, sekarang sudah tampak seperti yang bisa teman-teman lihat saat ini. Nah, ini penampakannya teman-teman ya. Ini campuran dari hasil beli bibitnya sama yang pemijahan sendiri, yang jumlahnya kira-kira ratusan, waktu itu masih awal-awal. Nah, seperti itu penampakannya, sangat menyenangkan. Jadi tidak usah dibuat pusing mengasih makan, teorinya seperti ngasih apa aja, kayak kita miara kambing, sapi, ayam, udah seperti itu aja miara ikan. Ini udah habis ya, satu gini, kita ambil lagi ya. Ambil lagi. Kalau tanya berapa tadi melarutkan, saya juga tidak tahu, perkiraannya hanya sekitar setengah kilo tadi teman-teman. Nah, kasih lagi nih teman-teman, kasih lagi biur. Nah, sudah seperti ini aja, jadi tidak usah dibuat dibuat nimbang lah, ribet. Kalau kita punya kolam 60, nimbangin seperti itu, saya pikir sudah habis waktu kita ngurusin timbangan. Lebih baik udah langsung buat aja, pakai ciduk, berapa ciduk, kasih larutan. Tapi ya kita bisa perkirakan satu ciduk itu misalkan berapa gram, misalkan. Nah, udah pendekatan aja, misalnya 1 kilo 4 ciduk, ya udah kira-kira segitu. Tidak usah terlalu ini teman-teman, terlalu apa ya, terlalu strict kayak kita matematik aja ya. Sambil kita doa, mudah-mudahan
sehat-sehat, apa yang kita piara sampai besar, sampai bisa kita panen. Nah, masih ini habis lagi tuh, habis lagi teman-teman, udah habis lagi, ini habis, ambil lagi, sudah seperti ini aja. Ya, ambil lagi satu ini lagi. Dan yang perlu teman-teman tahu, perlu kami sampaikan, tidak setiap saat itu ikan ini akan memakan dengan menu yang jumlahnya sama. Jadi itu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, kondisi air. Jadi selagi si ikan itu masih mau makan, artinya kondisi itu kondisi yang sangat fit semua, maka diberi aja makan sekenyang-kenyangnya sampai nanti dia si pelet itu ada tersisa di situ. Ini udah 3 ini ya, cangkir muk nih teman-teman, cangkir muk ya. Nih udah seperti itu. Nah, dengan cara begini alhamdulillah ikannya tuh, perhatiin ya, gemuk-gemuk ya. Kita zoom nih biar teman-teman lihat, kita zoom. Nah, kita zoom nih teman-teman. Ya, gemuk-gemuk ya, biar kelihatan nih, gemuk-gemuk. Ini 2 bulan nih ya, masuk pemijahan sama si beli. Nah, kita tungguin. Ini kalau udah seperti ini tanda-tanda sudah ikan itu mulai kenyang. Tapi jangan terus di stop teman-teman. Kalau kita stop, nanti ikan-ikan yang kecil dia belum kenyang sebenarnya. Jadi kita tetap amatin, kita tungguin ini sampai habis. Nanti kan yang kenyang-kenyang pergi ya, yang kenyang pergi, lalu kita tambah lagi, untuk si kecil-kecil tuh, perhatiin ya, yang kecil-kecil baru mulai bisa punya kesempatan atau ada tenaga untuk mengambil. Kalau tadi kan tergencet oleh ikan-ikan yang besar. Itu tekniknya kami memberi pakan untuk si yang sudah besar. Nanti setelah ini udah hampir habis ya. Jadi 3 beginian, 3 muk. Nah, 3 muk. Oke, ini habis ya. 3 muk nih teman-teman. Nah, sudah. Nah, berarti kita kalau sudah seperti ini kondisinya, kita sudahin sambil kita kontrol. Kalau nanti misalkan untuk beberapa menit, misalkan 2 menit, 3 menit sampai 5 menit itu masih ada, segera menggunakan serok ya, gunain serok. Kita gunain serok, kita ambil teman-teman. Jadi jangan didiamkan, dia tetap tersisa di situ, karena itu nanti akan menjadi masalah. Yang pertama, memberatkan probiotik, harus mengurai terlalu banyak hal-hal yang ada di ini, di kolam kita. Dan yang kedua, tentu ini akan menjadi masalah, si kolam kita akan menjadi kotor dan akan berbahaya untuk si nila kita. Selanjutnya, sambil menunggu dia dihabisin, kita akan memberi makan si kecil. Si kecil nih kita kasih pakan nih ya. Untuk membuat pembibisan untuk si pakan buraya itu tidak mudah teman-teman, karena saat kita kelebihan larutan itu ini akan belenyek jadi bubur. Nah, untuk membuat kondisi begini nih yang agaknya tuh ini ya, sulit, perlu keterampilan ini teman-teman ya. Semua perlu latihan, kita tidak bisa hanya melihat dari teman kita berbuat, tapi kita harus melakukan sendiri. Baik, sekarang kita akan kasih pakan. Nah, cara ngasih makannya nih, kita pakai tangan saja teman-teman biar bisa ngira-ngira. Awalnya kita kasih sedikit supaya buraya ini ngumpul. Nah, sudah. Jangan terlalu banyak. Kalau buraya itu karena dia lambat untuk nangkepnya, maka memberi pakannya seperti itu.
Nah, gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Nah, untuk buraya kita tidak bisa mengira-ngira teman-teman. Jadi ini karena pakan ini pakan tenggelam. Jadi kita kira-kira sendiri. Misalkan hari ini jumlahnya misalkan kita buat satu gini teman-teman. Untuk ukuran ini sekitar 2 cm ini. Buraya kita udah 2 cm, 1 cm, ada yang 3 cm udah. Jadi kita buat ini segini, kita lakukan pembibisan, kita kasih untuk 1 hari. Jadi kita berikan untuk 1 hari. Jadi cara memberikannya boleh 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh, tapi jumlahnya tadi nggak usah ditimbang-timbang juga. Itu juga kita melihat penambahan dari hari ke hari. Itu seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini saya kira cukup untuk pemberiannya. Sudah selesai untuk pemberian makan dengan cara tidak perlu harus ditimbang-timbang. Lebih ini segera kita ambil pakai serok. Kita gunakan serok. Ini seperti ini caranya. Serok ya teman-teman. Serok bersih ya, jangan ada yang tersisa. Jadi kalau kita udah tunggu 1 menit sampai 3 menit tidak dimakan, diambil. Ya, bisa didiamkan seperti ini teman-teman sampai nanti mengering, tapi bisa juga kita berikan ke nilai yang lain. Ini contohnya, ini contoh kita berikan ke nilai yang lain. Jadi tidak ada istilah barang dibuang ya. Nah, kita lihat tuh ya, dimakan dia. Begitu teman-teman ya. Jadi penghematan. Juga piaraan kita itu kenyang. Kenyangnya beneran. Jadi bukan kenyang karena ditimbang. Saya kira itu ya teman-teman untuk pemberian pakan ala saya. Jadi ala Sugino Sugi Bekasi seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.